Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dosen dan serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Bintang Surya Bagus Mardindo dengan NIM A11 2024 16071. Saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul implementasi YOLO 11 untuk monitoring real-time kepatuhan APD melalui simulasi CCTV. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan latar belakang metode yang digunakan, implementasi sistem, hasil penguji hingga kesimpulan dari penelitian kami. Untuk latar belakangnya yaitu Indonesia masih memiliki angka kecelakaan kerja yang cukup tinggi, khususnya pada sektor konstruksi. Salah satu penyebab utamanya adalah pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar. Selama ini, proses pengawasan masih dilakukan secara manual oleh petugas K3, sehingga membutuhkan banyak tenaga dan tidak dapat memantau seluruh area secara terus-menerus. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem berbasis computer vision menggunakan YOLO 11 yang mampu mendeteksi penggunaan APD secara otomatis melalui kamera CCTV secara real-time. Untuk rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem yang mampu mendeteksi penggunaan APD secara otomatis, bagaimana tingkat akurasi model YOLO 11 dalam mendeteksi APD, serta bagaimana hasil monitoring dapat ditampilkan secara real-time. Sedangkan tujuan penelitian kami adalah membangun sistem monitoring berbasis AI, membantu petugas K3 dalam melakukan pengawasan, serta dengan sistem yang mampu memberikan informasi pelanggaran secara Next, untuk landasan teori utama. Dalam penelitian ini terdapat 3 landasan teori utama. Yang pertama adalah computer vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer memahami si gambar maupun video. Yang kedua adalah YOLO atau You Only Look Once, yaitu algoritma object detection yang mampu mendeteksi berbagai objek hanya dalam satu kali proses inferensi, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi real time. Kemudian yang ketiga adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu standar keselamatan yang mengatur APD seperti helm dan rompi keselamatan pada area konstruksi. Lalu untuk metodologi dan alur pengembangan sistem. Metode penelitian kami dimulai dari pengumpulan dataset yang berisi gambar pekerja konstruksi. Selanjutnya dilakukan proses pelabelan objek menggunakan Roblo, sehingga model dapat mengenali kelas seperti helm, rompi, maupun pekerja tanpa APD. Setelah itu, dataset dibagi menjadi data training, validation, dan testing. Modul YOLO 11 kemudian dilatih menggunakan dataset tersebut sehingga memperoleh hasil terbaik. Tahap terakhir adalah implementasi model ke dalam aplikasi monitoring berbasis Streamlit. Lalu untuk spesifikasi dataset dan training, pada tahap ini kami menggunakan dataset yang telah melalui proses dan augmentasi dilakukan agar model mampu mengenali objek pada berbagai kondisi pencahayaan maupun sudut pengambilan gambar. Selanjutnya, model dilatih menggunakan parameter tertentu seperti ukuran gambar, jumlah epoch, batch size, dan learning rate sehingga menghasilkan model terbaik untuk proses deteksi APD. Lalu untuk arsitektur teknologi pendukung, arsitektur sistem terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama adalah kamera CCTV atau video sebagai sumber data. Kemudian video diproses menggunakan OpenCV untuk membaca setiap frame. Frame tersebut kemudian dikirim ke model YOLO 11 untuk mendeteksi objek. Hasil deteksi ditampilkan melalui aplikasi Streamlit dalam bentuk dashboard monitoring. Selanjutnya, seluruh hasil deteksi disimpan sebagai log sehingga dapat digunakan untuk analisis maupun pelaporan. Untuk menu utama aplikasi APD monitoring, pada aplikasi yang kami buat terdapat 3 menu utama. Menu pertama adalah dashboard KPI yang menampilkan jumlah frame yang diproses, jumlah pekerja, jumlah pelanggaran, serta tingkat kepatuhan APD. Lalu menu yang kedua adalah simulasi CCTV, yaitu fitur utama yang digunakan untuk mendeteksi pengguna APD dari video secara real time. Lalu yang ketiga adalah riwayat dan laporan yang digunakan untuk melihat seluruh hasil deteksi dan mengunduh data dalam format CSV. Lalu untuk hasil evaluasi modul YOLO, pada tahap evaluasi, kami membandingkan beberapa modul YOLO 11. Parameter yang digunakan meliputi nilai precision, recall, MAP 50, MAP 50 95, serta waktu
inferensi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa model yang kami gunakan memiliki keseimbangan antara akurasi dan kecepatan, sehingga cocok digunakan untuk monitoring secara real time. Semakin tinggi nilai precision dan recall menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengenali penggunaan APD. Untuk skenario dan hasil uji coba sistem, next. Pada tahap pengujian, kami mencoba beberapa skenario. Misalnya, pekerja menggunakan APD lengkap. Pada kondisi tersebut, sistem memberikan status aman. Kemudian kami menguji pekerja yang tidak menggunakan helm maupun rompi. Sistem berhasil memberikan peringatan pelanggaran dan menampilkan bounding box pada objek yang terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu untuk kelebihan dan keterbatasan sistem. Kelebihan dari sistem kami adalah mampu melakukan monitoring secara otomatis, mendeteksi pelanggar secara real time, memiliki tampilan dashboard yang mudah dipahami, serta dapat menyimpan riwayat hasil deteksi. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai contoh, akurasi masih dipengaruhi oleh kualitas kamera, pencahayaan, dan posisi pekerjaan. Dan itu modul juga masih dapat dikembangkan dengan dataset yang lebih besar agar deteksi menjadi lebih akurat. Lalu untuk kesimpulan dan target keselamatannya, sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan model YOLO 11 untuk mendeteksi kepatuhan menggunakan APD melalui simulasi CCTV. Sistem mampu membantu proses pengawasan secara otomatis sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual. Harapan kami, sistem ini dapat mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan konstruksi serta mengurangi risiko kecelakaannya. Lalu untuk naskah untuk codingannya, tujuan utama dari aplikasi ini adalah membantu proses pengawasan APD secara otomatis menggunakan teknologi computer vision dan model YOLO 11 sehingga proses monitoring lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan manusia. Untuk bagian konfigurasi halaman, fungsi ini digunakan untuk mengatur tampilan website. Beberapa pengaturannya yaitu judul halaman, menjadi APD monitoring, YOLO 11, lalu icon menggunakan emoji lobby keselamatan, lalu layout dibuat letter atau white, lalu sidebar langsung terbuka ketika aplikasi dijalankan. Selanjutnya terdapat beberapa variabel warna seperti orange sebagai warna utama, merah untuk menandakan pelanggar, hijau sebagai tanda aman, abu gelap sebagai background. Lalu untuk session state-nya, session state digunakan agar data tetap tersimpan selama aplikasi masih berjalan. Di sini terdapat beberapa variabel penting yaitu log. Log digunakan menyimpan seluruh hasil deteksi, lalu running digunakan untuk mengetahui apakah simulasi video sedang berjalan atau tidak. Lalu ada detektor digunakan untuk menyimpan model YOLO 11 yang sudah dimuat agar tidak perlu dimuat berulang kali. Dengan session state, aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk sidebar-nya, pada sidebar terdapat menu navigasi aplikasi. Penggunaan dapat memilih 5 halaman yaitu dashboard, simulasi CCTV, deteksi gambar, riwayat, dan tentang. Di bawahnya terdapat konfigurasi model. Pengguna dapat memilih 2 pilihan yaitu menggunakan model default YOLO 11 atau mengunggah model hasil training sendiri dalam format SPT. Selanjutnya tersedia slide confidence threshold. Confidence threshold digunakan untuk menentukan tingkat keyakinan minimum dari hasil deteksi sehingga tinggi nilainya maka deteksi akan semakin ketat. Sebaliknya nilainya kecil maka lebih banyak objek yang dapat terdeteksi tetapi kemungkinan salah deteksi juga meningkat. Lalu untuk dashboardnya, untuk dashboard digunakan
menampilkan ringkasan hasil monitoring. Program pengambilan seluruh data log kemudian dihitung KPI menggunakan fungsi. KPI yang ditampilkan meliputi jumlah frame yang diproses, jumlah orang yang terdeteksi, jumlah frame yang mengandung pelanggaran, serta tingkat kepatuhan APD dalam bentuk presentasi. Lalu untuk simulasi CCTV-nya, untuk simulasi CCTV, pada dalam ini pengguna mengunggah video konstruksi, video kemudian dibaca melalui OpenCV, setiap beberapa frame sesuai nilai frame skip, gambar akan dikirim ke model YOLO 11. Modul kemudian melakukan processing inferensi. Hasil inferensi berupa bounding box, nama objek, confidence, serta waktu inferensi. Ringkasan tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah orang, jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran yang terjadi. Jika ditemukan pelanggaran, maka aplikasi akan menampilkan notifikasi merah bertuliskan pelanggaran terdeteksi. Sebaliknya, apabila seluruh pekerja menggunakan APD, maka akan muncul notifikasi hijau bertuliskan kode aman. Di bagian bawah juga terdapat informasi jumlah orang, jumlah pelanggaran, dan juga waktu inferensi setiap frame. Seluruh hasil deteksi otomatis disimpan ke dalam log sehingga dapat dianalisis kembali. Untuk deteksi gambarnya, selain video, aplikasi juga mampu mendeteksi gambar. Pengguna cukup mengunggah satu foto area konstruksi, program kemudian menjalankan YOLO 11 terhadap gambar tersebut. Hasil yang ditampilkan terdiri dari dua bagian, yaitu di bagian sebelah kiri terdapat gambar hasil, di bagian sebelah kanan terdapat gambar hasil deteksi lengkap dengan bounding box. Jika ditemukan pekerja yang tidak menggunakan helm atau rompi, maka aplikasi akan memberikan peringatan. Apabila seluruh pekerja telah menggunakan APD, maka aplikasi akan memberikan status aman. Lalu untuk riwayat dan statistiknya, seluruh data hasil deteksi yang telah dilakukan akan disimpan pada halaman riwayat. Data ditampilkan dalam bentuk table. Pengguna juga dapat mengunduh seluruh data menjadi file CSV. Fitur ini berguna apabila data ingin dianalisis menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi statistik lainnya. Selain itu, terdapat tombol untuk menghapus seluruh riwayat sehingga aplikasi dapat digunakan kembali dari awal. Lalu halaman tentang pada halaman terakhir adalah halaman tentang. Halaman ini menjelaskan latar belakang penelitian. Disebutkan bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu penyumbang kecelakaan kerja terbesar sehingga dibutuhkan sistem monitoring otomatis. Hal ini juga menjelaskan fokus deteksi yaitu helm dan rompi keselamatan. Metodologi penelitian mulai dari pengumpulan dataset hingga evaluasi model serta daftar anggota kelompok. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil mengimplementasikan teknologi YOLO 11 untuk mendeteksi kepatuhan anggaran APD secara otomatis. Fitur utama yang berhasil dibuat meliputi dashboard, monitoring, simulasi CCTV secara real time, deteksi gambar, penyimpanan lokasi deteksi, dan lalu statistik kepatuhan dan ekspor data ke format CV. Dengan adanya sistem ini, proses pengawasan penggunaan APD dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan membantu meningkatkan keselamatan kerja pada area konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.